Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Pada hari ke-9 ini kita akan coba membahas sedikit tentang menjaga hati, iman, dan pikiran. Menjaga hati, iman, dan pikiran ini merupakan salah satu kiat Rasulullah SAW dalam rangka menyehatkan qalbunya. Itulah yang ditulis dalam buku Jurus Sehat Rasulullah SAW yang dikarang oleh Dr. Zaidul Akbar ini. Maka bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga pikiran agar kita betul-betul sehat, bukan hanya sehat fisiknya, tetapi juga sehat mental spiritual kita. Kaum muslimin yang berbahagia, memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang merupakan puncak dari kreasi Tuhan, di mana tidak ada makhluk yang bisa menandingi kualitas dari proses penciptaan manusia. Maka kita disebut sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang sempurna. Memang pertama memiliki berbagai macam potensi yang diberikan oleh Allah untuk bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah memberi kita berbagai macam organ tubuh yang luar biasa hebatnya. Allah memberi kita hati umpamanya, memberi kita pikiran, memberi kita panca indera, ya, memberi kita akal sehingga kita bisa berpikir, memberi berbagai macam ya organ-organ yang ada pada tubuh kita ini untuk bisa hidup dengan baik, dan semua itu tentu maksud Allah agar kita bisa menyempurnakan sebuah ibadah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka tentu sebagai hamba-hamba Allah yang yakin dan percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menggunakan dan akan menjaga semua hal yang diberikan oleh Allah itu dengan baik, sehingga kita bisa hidup dengan baik, sehat, tenang, tentram, aman, damai, tentu bahagia. Inilah keinginan kita. Oleh sebab itu, agar kita bisa punya fisik yang sehat dan juga jiwa yang sehat, ya, bisa kita coba buatkan sebuah ilustrasi. Dalam buku ini diilustrasikan ya, ketika kita punya mobil yang kualitasnya atau mobil mewah, umpamanya mobil Ferrari yang kita miliki atau mobil sekelas Aston Martin umpamanya. Maka ketika kita punya mobil seperti itu, tentu kita akan merawatnya dengan baik. Sehingga juga bahan bakarnya akan kita pilih bahan bakar yang terbaik. Sehingga bisa, karena ini mobil adalah mobil mewah, dia bisa awet, dia bisa terjaga, dan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ilustrasi ini tentu kalau kita bawa ke diri kita, ya, maka tentu kita lebih sangat yakin bahwa mobil mewah seperti itu pun lebih berharga diri kita ketimbang mobil mewah seperti itu. Nah, kadang-kadang kesadaran ini yang mungkin belum muncul dalam diri kita, sehingga kadang-kadang kita tidak sayang terhadap diri kita, sehingga kita tidak mampu menjaga dengan baik
diri kita ini yang diberikan oleh Allah, yang sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya itu, dan kita yang tidak mampu menjaganya, merawatnya dengan sebaik mungkin. Kalau tadi mobil Ferrari, mobil mewah itu kita rawat, kita berikan asupan tentu dengan kualitas bahan bakar yang luar biasa, kita pilih pokoknya Pertamax. Tentu tidak sebanding kalau ya kita bandingkan dengan premium ya. Oleh sebab itu, ketika kita berikan dia Pertamax, bahan bakarnya Pertamax, maka dia akan bisa terawat dengan baik. Karena memang kita ingin mobil kita ini betul-betul awet, betul-betul terjaga, betul-betul akan senantiasa sehat, ya, tidak masuk bengkel. Tetapi kalau kita beri bahan bakarnya bahan bakar oplosan, ya, bahan bakar oplosan tentu membuat ya, mobil kita yang luar biasa mewah itu tadi akan senantiasa masuk bengkel, rusak. Karena memang asupannya tidak sesuai dengan onderdil yang ada pada mobil mewah itu. Maka begitu juga dengan diri kita sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita tidak mampu memberikan asupan yang baik terhadap diri kita. Kita banyak memberikan asupan-asupan yang bersifat oplosan terhadap diri kita. Kita tidak mampu menjaga makanan yang semestinya harus kita jaga, yang harus semestinya kita hindari, dan kadang-kadang itu menjadi makanan favorit kita. Kita contohkan umpamanya, ya, kita banyak makan ya, makanan gorengan. Dan jelas gorengan itu tidak baik bagi diri kita. Kita banyak makan makanan mie instan umpamanya. Tentu jelas mie instan itu tidak baik bagi diri kita. Atau makanan-makanan yang lain, makanan-makanan fast food, siap saji, yang juga senantiasa diminati oleh anak-anak muda kita. Ya. Nah ini. Maka kalau kita berikan asupan-asupan seperti itu, maka tentu ya apa yang kita miliki, hati. Hati itu kan sebagai organ yang memang diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai penyaring dalam diri kita. Maka kalau yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang mengandung racun, maka tentu semua ginjal kita, pankreas kita, hati kita yang berfungsi sebagai penyaring itu akan lama-kelamaan menjadi aus, lama-kelamaan menjadi rusak, tidak berfungsi lagi, menyebabkan kita diserang oleh berbagai macam penyakit. Nah, inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kenapa banyak penyakit yang diderita, yang diidap oleh masyarakat, ya, oleh berbagai macam manusia hari ini? Maka semua itu bermula dari pola makan kita. Karena kita tidak mampu menjaga, memberikan asupan yang terbaik bagi diri kita yang sangat berharga ini. Kemudian, ya, kalau kita berikan dia makanan yang baik, ya, ketika tubuh kita itu berikan asupan-asupan yang baik, seperti mobil tadi kita berikan Pertamax, maka kita jaga betul makanan kita dengan baik yang tidak mengandung racun, maka tentu ini akan memberikan sebuah energi yang luar biasa bagi diri kita. Sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang sehat, sehingga tubuh kita pun akan menjadi sehat. Maka secara otomatis ketika tubuh kita sehat, pikiran kita pun akan selalu menghadirkan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi kalau asupan-asupan kita atau tubuh kita tidak sehat karena bersumber dari makanan yang tidak sehat, maka ini pun akan membuat tubuh kita sering sakit. Ketika kita menghadapi seperti itu, kadang-kadang pikiran kita pun juga tidak mampu menghadirkan sebuah bentuk pikiran-pikiran yang positif. Yang muncul adalah hal-hal yang bersifat negatif. Maka dalam hidup ini kita mesti senantiasa membawa pikiran kita itu untuk menghadirkan pikiran-pikiran atau menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Ya, ada positive thinking, jangan negative thinking. Karena kalau orang yang punya negative thinking atau berpikiran negatif, itu yang muncul dalam benaknya adalah berbagai macam prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Padahal Allah sudah ingatkan kita. Allah sudah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsm.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena bagian prasangka itu akan melahirkan dosa. Maka ketika pikiran kita tidak sehat, maka tentu juga hati kita juga tidak akan sehat, lalu tentu iman kita pun juga tidak akan terjaga. Maka oleh sebab itu perlu tubuh yang sehat karena diberi asupan yang baik, lalu akan menghasilkan pikiran kita pikiran yang positif, maka semua pikiran positif akan memberi energi yang positif pada kehidupan kita. Maka orang yang berenergi positif akan memiliki emosi yang baik. Nah, jadi orang yang berpikiran positif akan punya emosi yang baik, sehingga dia sabar, sehingga dia penyayang, sehingga dia senantiasa pemaaf. Tapi kalau dia punya pikiran yang negatif, maka tentu tidak akan memberikan energi yang positif, malah sebaliknya akan melahirkan energinya negatif, dan tentu akan memiliki emosi-emosi yang tidak baik. Maka suka marah, marah bawaannya. Ini adalah orang-orang yang karena tidak punya pikiran yang positif. Ini karena dilandasi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah punya pikiran yang positif, yang akan memberikan energi yang positif, maka tentu tubuh kita pun akan baik, sehingga karena kita punya emosi-emosi yang baik. Kalau emosi-emosi yang kurang baik atau bahkan yang tidak baik yang muncul dalam diri kita, maka itu pun akan membuat tubuh kita ini pun, mental kita ini pun tidak sehat. Ketika mental pun tidak sehat, spiritual kita tidak sehat, maka pun akan mudah kita diserang oleh berbagai macam penyakit. Maka ini ada kaitannya. Nah, kemudian tentu dengan adanya pikiran positif, adanya emosi yang baik, maka tentu kita pun juga karena kita punya qalbu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersemayamnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu iman yang akan senantiasa bersarang dengan baik, akan senantiasa berakar dengan baik dalam tubuh kita, sebuah keyakinan, sebuah tasdik, tasdiq bil qalbi yang baik, sehingga akan menghasilkan sebuah ikrar lisan yang baik dan juga amal yang baik juga. Inilah dimensi daripada iman kita. Iman tasdiq bil qalbi, ikrar bil lisan, wa amalu bil arkan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Fat ayat 4, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga hati kita dengan senantiasa memberikan asupan-asupan yang baik bagi tubuh kita. Mari kita jaga pikiran kita dengan senantiasa mengedepankan pikiran-pikiran yang positif. Maka kalau seperti itu pun iman kita insya Allah pun akan bisa terjaga, terawat dengan baik. Karena apa? Karena memang pada tubuh kita yang sehat ini, pada raga yang sehat, akan menimbulkan, akan memancarkan sebuah jiwa yang sehat. Oleh sebab itu, ketika jiwa kita sehat, itu pertanda bahwa iman kita sehat. Maka iman sehat itu adalah ilham, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa hidup. Karena kita sudah punya fitrah, maka fitrah ini pun akan bisa berpotensi, merupakan sebuah potensi yang bisa kita kembangkan dengan baik, sehingga kehidupan kita pun akan menjadi terjaga. Karena kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, pasti hatinya akan melahirkan emosi-emosi yang baik. Orang beriman tentu tidak mungkin memiliki sifat suka marah. Orang beriman tidak mungkin
punya prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, dan orang beriman tentu akan selalu menjaga tutur katanya, akan senantiasa jujur, menghindari bohong, akan menghindari dusta dalam hidup dan kehidupannya. Inilah kualitas kehidupan kita yang ditentukan oleh kadar keimanan kita dalam diri kita, yang terpancar dalam setiap tutur kata, yang terpancar dalam setiap perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita jaga hati kita, mari kita jaga pikiran kita, mari kita jaga iman kita. Maka dengan seperti itu akan menjadikan kalbu kita sehat, karena kita yakin sekali apapun yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, tidak ada satupun yang akan bisa memberikan sebuah kehendak, izinnya, ma'asyinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus selalu kita pupuk dalam diri kita. Maka mari kedepankan hal-hal yang bersifat positif dalam hidup dan kehidupan kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.